Pasca bencana tsunami Aceh, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan diikuti pembentukan BNPB setahun kemudian. BNPB suatu lembaga yang memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi dan pencegahan menjadi paradigma penanggulangan bencana di Indonesia. BNPB mengidentifikasi bahwa wilayah Nusantara sangat rawan terhadap fenomena alam yang berujung bencana. Dikelilingi cincin api dengan 127 gunung api aktif, 3 lempeng tektonik, dan faktor hidrometeorologi. BNPB mengajak semua pihak dalam penanggulangan bencana. Pengetahuan dan kesadaran menjadi elemen penting dalam membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bahaya. Latihan penanggulangan bencana merupakan kunci bagi semua pihak untuk belajar, paham, dan sadar kondisi lingkungan sekitar kita, serta karakteristik bencana. Bencana adalah urusan kita bersama. Ayo wujudkan pribadi dan masyarakat tangguh bersama BNPB. BNPB Tangguh, Indonesia Tangguh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2 yang sedang mengikuti latar di Kabupaten Aceh Tamiang. Mohon izin saya ingin memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Nes Ruzwar Wahyudi SKM Mhan. Beliau menjabat sebagai analis bencana di bidang dukung kaji cepat dan perencanaan operasi di Pusat Pengendalian Operasi BNPB. Yang pertama, Pak, berorientasi pelayanan. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan dalam mencapai layanan prima kepada masyarakat, Pak, khususnya di BNPB? Siap, terima kasih kepada Mbak Suci dan juga Mbak Ika. Untuk di BNPB sendiri, khususnya di Pusdalop, ini terdengar nggak suara saya? Siap, terdengar, Pak. Siap, untuk berorientasi pelayanan, khususnya di Pusat Pengendalian Operasi, kita punya namanya call center 117. Nah, call center, kalau pengelolaan sarprasnya kan dia ada unit inventarisir BMN tersendiri ya di unit masing-masing. Nah, itu juga tiap unit beda pengelolaannya juga. Tapi intinya adalah bahwa setiap unit itu kita harus inventarisasi dulu apa saja nih barang-barang yang ada di unit kita. Kayak di Pusdalop unitnya apa saja segala macam. Nah, terus kita juga nanti melakukan pencatatan dan juga ada kalau misalnya sudah tidak terpakai kita melakukan penghapusan aset. Nah, untuk tahun 2023 ini juga Pusdalop itu sendiri ingin melakukan renovasi nih di BNPB. Nah, itu kita catat dulu sebenarnya yang direnovasi apa saja, kemudian yang tidak berfungsi apa saja. Kan kita mau renovasi, tapi kita harus lihat dulu ini misalnya LCD monitor 48 layar. Nah, kan tidak serta-merta harus kita buang semua tuh 48 layarnya. Kita lakukan pencatatan dulu. Apakah nanti layar-layar ini masih bisa digunakan lagi di tempat yang lain atau tidak. Kemudian berapa banyak yang digunakan dan berapa banyak yang tidak digunakan lagi. Nah, itu juga akuntabel ya. Jadi pencatatannya harmonis. Jadi bagaimanakah terkait penyesuaian terhadap lingkungan kerja yang baru? Mungkin bersama dengan orang-orang baru, dengan latar belakang yang heterogen atau yang beragam seperti itu. Ya. Ini juga ya Mbak, kita harmonis itu kadang kita pindah lantai atau pindah kursi aja itu salah satu problematika ya. Ada satu masalah, misalnya kita dari lantai 11 awalnya pindah ke lantai 8 itu salah satu problem atau masalah. Karena kursi di samping kita tuh bisa jadi orang yang lain. Nah, salah satunya itu kita jalin komunikasi ke teman rekan di samping kita itu gimana. Apakah kita kalau misalnya kita mau letakin ngecas nih, boleh nggak ngecas di sini atau enggak, itu harmonis. Dan kita tidak boleh membedakan antara satu sama yang lain. Kayak kompetensi gitu, itu banyak sekali ya. Kita bisa dibebaskan, kita mau memilih pelatihan apa aja. Karena sebenarnya setiap ASN itu punya hak ya untuk mendapatkan pelatihan setahunnya. Jadi kalau kita belum mendapatkan pelatihan, kita bisa minta. Nah, kalau di kantor itu sendiri, seperti ini. Seperti saat ini saya sedang ikuti pelatihan. Nah, sebenarnya kesempatannya itu banyak. Jadi kita mau ikut pelatihan apa aja bisa. Dan kita. Apakah di instansi Bapak, ASN-nya sudah mampu menjadi inisiator, penggerak dalam berinovasi melakukan perubahan? Mungkin ada beberapa perubahan yang bisa Bapak ceritain. Sebenarnya kalau inisiator perubahan banyak ya.
kayak misalnya kita mau melakukan ini aja lah lomba 17-an. Nah, itu kan juga harus ada orang inisiatornya yang mau menggiring teman-temannya untuk ikut lomba. Nah, itu sebenarnya ada sih, kadang ada juga. Nah ya, sebenarnya kalau data yang masuk kita ke Pusdalop itu hampir setiap hari itu banyak ya laporan kejadian bencana. Nah, biasanya kita terima, kemudian kita konfirmasi nih ke daerahnya, apakah benar ada kejadian bencana atau tidak, berapa banyak korban, berapa banyak rumah yang rusak, dan lain semacamnya. Nah, terus kemudian dari Pusdalop ini, data bencana itu diteruskan ke Pusdatin namanya, Pusat Data Informasi Komunikasi ya. Nah, dari mereka itu nanti akan disadur lagi sebenarnya data yang masuk bencana itu yang mana aja, yang boleh dilaporkan itu yang mana saja, dan sebagaimana, dan lain sebagainya. Karena tidak semua kejadian itu disebutkan bencana, bisa disampaikan kepada pimpinannya bahwa sebenarnya kadang kan pimpinannya hanya mendapatkan undangan kemudian langsung mendispo aja kan, karena ada mungkin sifat kedekatan dan lain-lain. Nah, biasanya kan pimpinannya ini ada sekretarisnya nih yang biasanya menyampaikan tindakan lanjut ke pimpinannya. Nah, mungkin bisa melalui sekretarisnya kita menyampaikan bahwa sebenarnya kalau pelatihan ini nih nggak cocok nih orang yang ini, harusnya yang ini nih, gitu. Itu salah satunya. Oke, terima kasih Pak atas wawancara singkatnya seperti itu. Mungkin bisa jadi ilmu-ilmu ataupun paparan dari Bapak bisa menambah pengetahuan kami kayak gitu. Itu kan seperti kayak tadi penanggulangan bencana tuh kalau misal kami namanya disaster management itu ada juga, cuman memang kurikulumnya masih Iya. sedikit seperti itu. Jadi mungkin ke depan nanti kami bisa kerjasama seperti itu. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman semua, rekan-rekan sekalian juga. Kan